Apakah Anda takut invasi AS di negara Anda? Tidak, kami malah menunggu mereka. Dia mengucapkan kata-kata itu karena tahu jebakan yang telah menjerat negaranya. Tanggal 18 Maret 2026 sekitar pukul 2 siang, jet-jet Israel terbang masuk dan menghantam titik terlemah Iran. 2 kilang minyak berhasil dilumpuhkan. Sekitar 100 hingga 140 juta meter kubik gas berhenti mengalir setiap harinya. Serangan itu memperburuk pemadaman listrik dan membuat negara yang bergantung pada gas makin kekurangan listrik. Namun inti serangan itu adalah aset Israel yang tertanam jauh di dalam Iran, sosok yang layak mendapat pujian atas keberhasilan. Itu bukan Amerika, bukan mata-mata atau teknologi canggih. Itu adalah kutukan Iran, racun lambat yang menggerogoti negara itu selama puluhan tahun. Dengar, aku tak peduli jika YouTube menekan video ini karena topik perang. Aku tetap akan mengungkap kebenarannya. Kamu bisa memaksa YouTube berlaku adil dengan menekan tombol suka. Terima kasih. Dengan luas 1,6 juta kilometer persegi, Iran kira-kira sebesar gabungan Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Namun, sebagian besar wilayah itu terkurung oleh dinding alam. Ahli geografi menyebut struktur ini cekungan pegunungan. Struktur ini menentukan lokasi hujan, kekeringan, pergerakan pasukan, serta perkembangan atau kekurangan air di kota-kota. Namun kekuatan yang sama telah berubah menjadi musuh terbesar Iran, atau bisa saya katakan aset terbesar Israel. Ini bukan kata-kata saya, tapi tercatat dalam sejarah. Jalan tol utara Teheran memerlukan 137 terowongan untuk menembus pegunungan Al-Bos. Seorang kontraktor asing mulai melakukan pengeboran tahun 1997 dan bekerja hampir 2 dekade, namun pergi setelah menyelesaikan kurang dari seperempat pekerjaan. Saat perusahaan Iran mengambil alih, mereka menghadapi patahan, banjir air tanah, gas metana, dan batuan sangat padat hingga mesin bor terowongan tertelan, memaksa kru membuat terowongan bypass untuk mengeluarkan peralatan dan memulai ulang. Kegagalan proyek itu bukanlah salah kontraktor atau perusahaan Iran, melainkan kutukan terbesar Iran, yaitu kutukan geografisnya sendiri. Iran dibentuk oleh pegunungan besar yang mengelilingi dataran tinggi di bagian dalamnya, gurun dan dataran garam. Sebagian besar wilayah negara ini berada di atas 1.500 meter, sehingga lahan datar hanya terdapat di 2 jalur sempit sepanjang Laut Kaspia di utara dan dataran Khuzestan di barat daya. Geografi Iran menjadi pelindung sekaligus musuh yang paling sulit dilawannya. Hal ini baru disadari banyak orang setelah konflik yang sedang berlangsung. Namun hal itu telah membentuk geopolitik selama beberapa dekade. Iran memiliki 1.201 triliun kaki kubik gas alam. Itu sekitar 18% dari gas di planet ini, kedua setelah Rusia. Pusatnya adalah South Pars di Teluk Persia, setelah dari ladang gas terbesar dunia yang dibagi dengan Qatar. Terdengar seperti kekuatan besar bagi Iran. Tapi satu ladang itu memasok sebagian besar gas domestik Iran, dan gas mencakup lebih dari 80% konsumsi energi Iran. Itu juga menopang sekitar 85 hingga 86% produksi listriknya. Iran tidak hanya mengekspor energi ini, tapi juga hampir sepenuhnya mengandalkannya di dalam negeri. Dan itulah yang menjadi kelemahan terbesarnya. Pada 18 Maret 2026, jet-jet tempur Israel masuk dan menyerang pabrik pengolahan, tangki penyimpanan, pipa, kompleks petrokimia, 2 kilang, semuanya di Asaluye, Provinsi Basheir. Israel sudah memberitahu Washington sebelumnya, Trump menyetujui dan pasukan Amerika sama sekali tidak ikut campur. Kebakaran terjadi di seluruh lokasi tersebut yang akhirnya berhasil dikendalikan dan tidak ada korban jiwa langsung yang dilaporkan. Namun kerusakan pada sistem energi Iran sangat parah dan langsung terjadi. 2 kilang minyak berhasil dilumpuhkan, antara 100 hingga 140 juta meter kubik gas berhenti mengalir setiap harinya. Dan dengan sanksi yang sudah mencekik ekspor, tidak ada satupun yang bisa dikirim kemanapun. Di Iran, dampaknya langsung terasa dengan pemadaman listrik yang memburuk dan kekurangan listrik yang makin parah di seluruh negeri yang bergantung pada gas. Sekilas Anda mungkin mengira ini akibat superioritas udara Israel terhadap Iran, namun sebenarnya yang menentukan adalah geografi Iran yang cerdik dan keras. Selain kerusakan fisik, serangan itu juga membuka hal yang lebih mengganggu bagi Teheran. Memusatkan 70% pasokan energi negara di satu lokasi meski terpencil dan di atas kertas pertahanannya kuat, tetap memberi musuh target jelas untuk diserang. Mengapa saya sebut geografi Iran sebagai penyelamat terbesarnya? Pada Juni 2025, Amerika Serikat menyerang Iran dalam operasi Singa Bangkit. Serangan itu mengenai fasilitas nuklir dan rudal balistik Iran.
Pejabat Iran menyatakan program ini belum hancur karena fasilitas utama tersembunyi jauh di dalam pegunungan, di area yang tidak bisa dijangkau secara andal atau ditembus sepenuhnya oleh kekuatan udara konvensional. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu doktrin yang sepenuhnya didasarkan pada geografi. Saat pejabat Iran berkata, "Kami sedang menunggu," itu bukan lelucon. Selama perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, pasukan Irak menerobos ke dalam wilayah Iran dan langsung menghadapi pegunungan Zagros. Barisan lapis baja yang sebelumnya efektif di medan terbuka, kini hampir tidak berguna. Punggungan dan celah pegunungan menyerap serangan, memperlambat dan membuat terobosan hampir mustahil. Bayangkan jika Anda punya teknologi canggih dan berhasil melewati pegunungan Zagros dan Arbos, meski nyaris mustahil. Kini Anda di Iran, tapi tantangan yang menunggu lebih buruk. Pusat negara ini disebut dataran tinggi tengah, serangkaian cekungan yang berada di ketinggian sekitar 900 meter. Wilayah ini sepenuhnya terkurung oleh dinding pegunungan yang baru saja Anda lewati. Pegunungan menahan hampir semua kelembapan dari Laut Kaspia atau Laut Tengah, sehingga hampir tak ada yang mencapai wilayah ini. Hujan memang tak pernah turun di sini. Hal itu menciptakan dua gurun paling brutal dan kejam di bagian timur dataran tinggi ini, mungkin yang paling ganas di planet ini. Yang pertama adalah Dastip Karfir, gurun garam besar. Sungai-sungai sebenarnya terbentuk di sini setiap musim semi, dialiri oleh lelehan salju yang mengalir turun dari puncak-puncak di sekitarnya. Tetapi sungai-sungai itu tidak punya tempat untuk mengalir. Dataran tinggi ini tak memiliki saluran keluar, sehingga air tergenang di cekungan rendah dan kemudian menguap saat matahari musim panas muncul. Matahari menguapkan segalanya, menyisakan struktur garam kristal tebal bernama kafir. Dari jauh, permukaannya tampak padat, namun saat didekati, tanahnya bisa amblas. Dastit Alut juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Penetapan ini bukan karena tempatnya menyenangkan, melainkan karena kondisi geografisnya yang sangat ekstrim. Tempat ini termasuk yang paling kering dan panas di bumi. Angin kencang terus-menerus menerjang wilayah ini, membentuk medan menjadi punggungan yardang yang besar dan hamparan bukit pasir yang selalu berubah bentuk. Pusatnya sekitar 300 meter di atas permukaan laut, lebih rendah dari dataran tinggi sekitarnya, sehingga menjebak panas di dalam dan mencegah kelembapan masuk. Tidak layak huni bukan hanya sesekali atau musiman, tapi kondisi dasarnya. Kedua gurun ini bersama membentuk dinding timur yang sama sulit ditembus seperti pegunungan Zagros di barat. Pasukan yang mendekati Iran dari Afghanistan atau Pakistan akan langsung menghadapinya. Tidak ada jalur pasokan di rute ini, juga tak ada koridor andal melintasi Karfir, hanya oasis tersebar yang dipisahkan jarak, menguras sumber gaya lebih cepat dari kemampuan pasukan mengisinya kembali. Tapi jika begitu, bagaimana Israel bisa unggul atas Iran? Karena mereka tahu di mana dan sasaran apa yang harus diserang, serta apa yang harus dihindari. Karena itu, Israel mengandalkan keunggulan utamanya, superioritas udara. Banyak orang mengira semua kelemahan Iran sudah dimanfaatkan dan diserang Israel, padahal sebenarnya baru permukaannya saja yang disentuh. Israel baru-baru ini menyatakan masih ada ratusan target Iran yang bisa diserang dan dapat mulai mengeksploitasi kelemahan rahasia Iran. Jadi begini, antara 90 hingga 95% Muslim di Iran adalah Syiah 12 imam. Itu berarti sekitar 66 hingga 70 juta orang, membuat Iran menjadi pusat demografi utama dunia Syiah global. Namun, konsentrasi itu tidak tersebar acak di seluruh negeri. Itu hampir sepenuhnya mengikuti wilayah inti penutur Persia, seperti provinsi-provinsi ini, di mana identitas Syiah, kekuasaan negara, dan kehidupan budaya tidak hanya berdampingan. Mereka beroperasi sebagai satu sistem. Di sisi lain, Muslim Sunni secara resmi membentuk 5 hingga 10% dari populasi. Namun masalahnya, komunitas-komunitas ini hampir semua tinggal di perbatasan Iran. Sunni Kurdi di provinsi-provinsi barat, Turkmen di timur laut, Baluch di Sistan Baluchistan, dan komunitas Arab di sepanjang pantai Teluk. Selain agamanya, semua wilayah ini menunjukkan pola yang sama. Secara ekonomi lebih miskin, lebih pedesaan, dan lebih diawasi ketat. Yang terpenting, mereka lebih jauh dari pusat kekuasaan dibanding inti Syiah yang mereka kelilingi. Jarak antara inti dan pinggiran ini adalah salah satu ketegangan abadi yang hati-hati dikelola di Iran dan tidak pernah benar-benar hilang. Sejarah menunjukkan komunitas terisolasi sering dimanfaatkan musuh. Geografi yang sama yang kita anggap kutukan bagi Iran ternyata menjadi sumber pekerjaan tak langsung bagi ribuan orang.
Pegunungan Zagros di sepanjang Irak dan jajaran timur menuju Afghanistan dan Pakistan memiliki puncak yang menjulang setinggi 3 hingga 4.000 km, dipotong oleh ngarai-ngarai dalam, hutan, dan jalur pegunungan yang tertutup salju. Wilayah itu sulit dijangkau kendaraan sehingga mustahil dipatroli sepenuhnya. Di balik pegunungan ada komunitas dengan pengetahuan lokal dan pengalaman turun-temurun melewati medan yang tak bisa dilalui orang luar, terutama malam hari. Disitulah para kolbar beroperasi. Para porter Kurdi hingga 300.000 orang memikul beban 25 hingga 70 kg di punggung mereka dan mendaki jalur pegunungan yang berliku selama berjam-jam, membawa televisi, pendingin udara, teh, rokok, alkohol. Dari kejauhan, mereka hanya tampak seperti titik-titik yang bergerak melintasi lereng bukit. Mereka adalah ayah dan anak dari provinsi tanpa ekonomi legal. Namun jalur yang sama juga membawa hal yang lebih gelap. Jaringan terorganisir menyelundupkan bahan bakar dan obat bersubsidi Iran ke Pakistan dan Afghanistan. Heroin, opium, dan metamfetamin dari Afghanistan kembali lewat jalur sama ke Tarkai dan Irak. Begitu juga senjata. Di Kurdistan Irak, penyelundup memakai drone dan para layang untuk melewati jalur pegunungan yang terlalu terbuka. Pegunungan membuat perbatasan mustahil ditutup rapat, sementara kemiskinan mendorong orang tetap melintas. Kartel yang memanfaatkan keduanya menemukan wilayah penyelundupan paling berharga di planet ini. Namun kutukan terbesar Iran adalah kemiripan etnis dengan Pakistan sebagai negara yang rapuh. Sistan dan Balochistan adalah provinsi terbesar di Iran, kaya gas dan mineral, namun tetap menjadi salah satu daerah termiskin di negara itu. Orang Baloch di sini adalah Sunni di negara Syiah, berbeda etnis dari bangsa Persia, dan sadar betapa minimnya kekayaan Iran yang diterima mereka. Campuran identitas, agama, dan pengabaian ekonomi menyebabkan pemberontakan berskala rendah terus terjadi di sini sejak 2004. Serangan ke unit IRGC, pos polisi, dan infrastruktur sering terjadi, sehingga Teheran tak pernah benar-benar mampu memadamkannya. Pada tahun 2023, Jaish el-Adal, sebuah kelompok militan Sunni yang beroperasi di kedua sisi perbatasan Iran-Pakistan, membunuh 11 polisi Iran dalam satu serangan. Dan perbatasan di sini adalah masalah tersendiri. Pada Januari 2024, Iran menyerang kamp Jaish el-Adal di dalam wilayah Balochistan, Pakistan, dan menewaskan warga sipil. Pakistan membalas dengan menyerang markas Front Pembebasan Baloch di Iran. Dan alasan saya menyebutnya sebagai negara yang disfungsional adalah karena pada kenyataannya Pakistan hampir tidak menguasai wilayah Balochistan miliknya sendiri. Mereka juga telah melawan ketidakadilan dan kekejaman. Dua negara yang sama-sama mengklaim memerangi militan yang sama justru saling tembak di perbatasan yang tidak dikuasai karena wilayah gurun dan pegunungan ini di luar kendali pemerintah manapun. Senjata, narkoba, dan pejuang bebas bergerak karena faktor geografis. Jika Anda ditambah lagi dengan perang skala penuh, Anda akan melihat bahwa IRGC menjadi kewalahan. Kelompok militan Baloch mendukung serangan Amerika dan Israel ke Iran, menganggap kekacauan itu peluang mereka. Ide Balochistan Raya yang bersatu dan merdeka di Iran, Pakistan, dan Afghanistan memberi kelompok-kelompok ini tujuan yang melampaui apapun yang dapat dinegosiasikan Teheran. Iran tak pernah sepenuhnya menguasai provinsi ini, bahkan saat situasi tenang. Kini di tengah kekacauan, Iran membuka front baru yang jelas tak mampu ditangani. Lapangan kerja resmi bagi warga Iran juga sangat dipengaruhi oleh faktor geografisnya. Provinsi Kerman di selatan memiliki salah satu cadangan tembaga terbesar dunia, yaitu Kompleks Sarcheshmeh yang menyimpan sekitar 5% dari total tembaga dunia. Untuk seng dan timbal, Iran menempati peringkat lebih tinggi dengan cadangan Mahdi Abad di Yazd dan Angoran di Zanjan, yang termasuk badan biji terkaya dunia untuk jenisnya. Biji besi tersebar di dataran tinggi tengah, dengan tambang aktif terbanyak di Khorasan. Baru-baru ini ditemukan cadangan litium dan titanium signifikan. 3/4 lapangan kerja pertambangan di Iran berasal dari bahan non-hidrokarbon, bukan minyak, bukan gas, melainkan logam, biji, dan mineral industri yang jarang jadi sorotan internasional, tetapi diam-diam menopang perekonomian seluruh provinsi. Lapangan kerja terkonsentrasi di sektor berisiko tinggi. Iran mungkin bisa mengatasi situasi ini, tapi tidak dengan yang dilancarkan musuh terbesarnya. Iran hanya sepertiga lahannya cocok untuk pertanian dan hanya 12% yang digarap. Dari lahan yang digarap, kurang dari sepertiga mendapat irigasi. Sisanya pertanian kering, sepenuhnya bergantung curah hujan di negara dengan 80% lahan kering atau semi-kering. Data satelit telah memetakan hal ini dengan jelas. Sekitar 68% permukaan Iran memiliki tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi terhadap penggurunan.
Dan di wilayah yang memang menerapkan irigasi intensif, air tanah telah disedot begitu agresif sehingga tingkat salinitas di tanah dan air meningkat di seluruh cekungan tengah. Hal itu secara diam-diam merusak kesuburan yang masih tersisa. Mengapa kita masih bahas pertanian dan irigasi padahal air minum untuk warga Iran hampir tidak cukup? Beberapa bulan lalu, krisis air di Iran jadi berita utama. Kini digantikan perang. Dunia mungkin lupa, tapi alam tidak. Kondisinya malah makin buruk. Satu-satunya sungai yang bisa dilayari di seluruh negeri ini adalah Sungai Karun. Panjangnya 516 mil, dan meski begitu, hanya sekitar 112 mil saja dari Haramsyar sampai Abbas yang benar-benar bisa digunakan oleh perahu. Sungai Karkeh, Des, dan Jarahi memang ada. Sungai-sungai ini membawa endapan subur ke dataran Khuzestan. Tapi tidak ada jaringan air nasional yang benar-benar menyatukan semuanya. Secara historis, orang Iran mengatasi masalah ini lewat solusi teknik, dan apa yang mereka bangun sungguh luar biasa. Kanat adalah terowongan bawah tanah yang digali manual dan menggunakan gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber tinggi ke pemukiman di dataran kering. Diperkirakan ada sekitar 70.000 struktur seperti ini di seluruh Iran dengan panjang gabungan mencapai 250.000 mil. Terowongan ini dibangun secara manual selama berabad-abad tanpa alat modern. Namun era konservasi yang cerdik itu kini sedang dihancurkan dengan kecepatan yang membuat para ahli tidak lagi menyebutnya sebagai kekurangan, melainkan sekarang mereka menyebutnya kebangkrutan air. Antara tahun 2003 dan 2019 saja, Iran kehilangan sekitar 211 km kubik dari total cadangan airnya. Ini lebih dari 2 kali konsumsi nasional tahunan negara itu. Hilang dalam waktu kurang dari 2 dekade. World Resources Institute menempatkan Iran di antara negara-negara dengan tekanan air tertinggi di dunia, dengan 80 hingga 100% sumber daya air terbarukan mereka diambil setiap tahunnya. Tren jangka panjang menunjukkan bahwa ketersediaan air per kapita telah anjlok dari sekitar 4.500 meter kubik pada tahun 1970-an menjadi sekitar 1.000 meter kubik saat ini, yang secara resmi menempatkan Iran dalam kategori kelangkaan air absolut. Lebih dari 90% air yang tersisa dipakai untuk pertanian, terutama dengan metode penggenangan. Ini salah satu metode paling tidak efisien menanam tanaman. Butuh banyak air di lanskap paling kekurangan air di bumi. Iran menerima rata-rata hanya 235 hingga 250 mm curah hujan per tahun, kira-kira setengah dari rata-rata daratan global. Dan 82% wilayah negara ini diklasifikasikan sebagai daerah kering atau semi-kering. Sebagian besar hujan turun antara November hingga Mei, lalu musim kemarau panjang dengan penguapan tinggi membuat sungai menyusut drastis atau bahkan kering. Konsekuensinya kini terlihat secara fisik. Pengambilan air tanah berlebihan menyebabkan penurunan tanah di kota seperti Isfahan dan Teheran, dengan jalan dan bangunan mengalami kerusakan akibat tanah yang tertekan. Menjelang akhir tahun 2025, waduk utama Teheran telah turun hingga hanya 12% dari kapasitasnya, sebuah krisis yang cukup parah sehingga pemerintah mulai serius membahas pemindahan ibu kota secara keseluruhan. Danau-danau di sana menceritakan kisah yang sama. Danau Urmia, dulu danau terbesar di Timur Tengah, kini menjadi dataran garam. Sungai Zayan-Derut menjadi alur mati pada tahun-tahun kering akibat bendungan dan pengalihan air di hulu. Beberapa danau di perbatasan Afghanistan menyusut parah hingga cekungannya kering dan menyebabkan badai debu yang merusak lahan pertanian dan kota sekitarnya serta memicu krisis kesehatan. Iran gagal mengatasi kekurangan air ini. Iran kehilangan air, membuat tanahnya sulit dihuni, dan tak ada kebijakan yang cukup cepat mengubah situasi ini. Pegunungan yang melindungi program nuklirnya justru jadi musuh terbesarnya. Pada 1995, proyek pelebaran terowongan Kendovan dimulai dan tampak sederhana di atas kertas. Namun saat insinyur membuka lapisan lama, air tanah segera masuk dan batuan runtuh terus-menerus. Proyek yang seharusnya selesai beberapa tahun, molor hingga 2002. Bendungan Bakhtiari yang direncanakan jadi salah satu tertinggi di dunia berada jauh di ngarai Zagros. Kontrak $2 miliar dengan Tiongkok ditandatangani pada 2011, lalu dibatalkan setahun kemudian dan dialihkan ke Garda Revolusi. Upacara dan jalan akses dibuat, tapi bendungan tak pernah ada. Ngarai ini masih menunggu. Koridor transportasi di wilayah ini harus melewati celah sempit dan sulit. Pasar tetap terfragmentasi karena biaya untuk menghubungkannya sangat mahal. Wilayah di negara ini berkembang nyaris terpisah secara budaya, ekonomi, dan logistik. Medan yang jadi pertahanan utama Iran juga menjadi masalah internal yang terus berlangsung. Inti masalah ini melibatkan dua raksasa. Pertama,
Pegunungan Zagros bukan hanya punggungan yang bisa kamu lewati begitu saja. Ini adalah rangkaian punggungan paralel yang tak henti-hentinya, bertumpuk satu di belakang yang lain. Pegunungan ini membentang sepanjang 1.450 km dari barat laut hingga ke Bandar Abbas di Selat Hormuz. Puncak demi puncak melampaui 3.000 meter dan di bagian tengah selatan, setidaknya 5 di antaranya melebihi 4.000 meter. Secara geologis, Zagros merupakan perpanjangan selatan Kaukasus, kuno, masif, dan tampak sengaja diletakkan agar Iran Barat tak dapat dilalui. Sistem kedua adalah Alborz di utara, lebih sempit dan jauh lebih ekstrim. Puncaknya rata-rata 3.000 meter dan tidak menurun bertahap ke Laut Kaspia. Mereka turun sangat curam sehingga jalur pesisir di antara pegunungan dan air umumnya hanya selebar 10-70 km. Gunung Damavand menjulang di atas semuanya, gunung berapi Dorman setinggi 5.610 meter. Ini adalah titik tertinggi di Iran dan puncak tertinggi kedua di daratan Eurasia, di sebelah barat Hindu Kush. Alborz berdiri di atas geologi berusia ratusan juta tahun. Batu pasir Devon, serpih Jurasik, lapisan batu bara, serta tuf dan lava vulkanik hijau adalah batuan yang terbentuk saat wilayah ini mengalami perubahan besar dan kekerasan. Dua pegunungan ini tak hanya melindungi dari musuh, tapi juga menghambat konektivitas wilayah Iran sendiri. Iran pun mengerahkan proyek rekayasa terbesar dan termahalnya di pegunungan ini. Setiap kali, pegunungan selalu menang. Geografi Iran memang sulit, tapi kekuatan terbesarnya di timur. Di ujung timur garis pantai selatan sepanjang 1.120 mil, terdapat sesuatu yang membuat semuanya menjadi sangat strategis dan tak tergantikan, yaitu Selat Hormuz. Jalur air ini panjangnya 167 km, menyempit hingga 21-24 mil laut di titik tersempit, dengan jalur pelayaran hanya beberapa mil lebar. Melalui celah itu, sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak dunia mengalir, yaitu 20 juta barel setiap hari, ditambah volume besar LNG dan petrokimia. Semua kapal tanker dari Teluk Persia melewati titik ini, dengan Iran di pantai utara jalur tersebut. Iran menguasai 7 dari 8 pulau utama di selat, termasuk Abu Musa, Tump Besar dan Tump Kecil yang dekat jalur tanker, sangat termiliterisasi, serta diklaim resmi oleh Uni Emirat Arab. Dengan pangkalan angkatan laut di Bandar Abbas, Bushehr, dan Chabahar, Teheran bisa mengancam atau melindungi lalu lintas selat sesuai keinginannya. Juni 2025, Iran menggunakan drone Dwi Peran dengan doktrin kontrol cerdas untuk menyerang target, namun membiarkan lalu lintas netral lewat. Hasilnya adalah penurunan pasokan minyak global sebesar 20% secara langsung dan lonjakan premi asuransi maritim sebesar 50 hingga 100%. Pada tahun 2026, lebih dari 1.650 kapal mengalami gangguan GPS dan AIS di dalam selat tersebut. Cukup membuat navigasi komersial rutin jadi risiko harian yang harus diperhitungkan. Jalur pelayaran mereka yang hanya beberapa mil lebar membuat pemasangan ranjau terbatas atau gangguan elektronik bisa mengguncang pasar energi global. Namun pulau terpenting adalah Pulau Urat Nadi yang secara resmi disebut Pulau Kark. Pulau karang kecil ini terletak 21 mil dari pantai dan menjadi jalur fisik hampir semua ekspor minyak Iran. Pada konflik 2025, pulau ini langsung menjadi sasaran serangan Amerika Serikat karena satu alasan sederhana. Menguasai Pulau Kark berarti menguasai seluruh pendapatan pemerintah Iran. Di sisi pelabuhan, Bandar Abbas terletak langsung di Teluk Hormuz, berhadapan dengan Pulau Qassim, Lara, dan Hormuz. Pelabuhan ini menangani sebagian besar lalu lintas kontainer Iran dan terhubung ke Teheran lewat jalan dan kereta api. Namun perairan dangkal memaksa kapal besar membongkar muatan di pelabuhan UEA dan mengangkut kargo dengan kapal lebih kecil. Chabahar, yang terletak lebih ke timur di Teluk Oman, berada sepenuhnya di luar selat dengan akses langsung ke perairan dalam Samudra Hindia. Ini adalah satu-satunya kota pelabuhan Iran yang memiliki keunggulan tersebut, yang diposisikan oleh Teheran sebagai koridor menuju Afghanistan dan Asia Tengah. Chabahar memang strategis, tapi terletak di provinsi terpencil Iran. Tanpa investasi infrastruktur darat yang besar, keunggulannya hanya di atas kertas. Setiap negara membangun jalan dan rel, namun di Iran, ini bukan sekedar proyek teknik, melainkan perjuangan melawan alam. Contohnya, jalur kereta api Trans-Iran. Jalur ini dibuka tahun 1939 dan tetap menjadi salah satu proyek infrastruktur paling berani secara teknis yang pernah dibangun. Hanya untuk melintasi pegunungan Zagros, para insinyur membuat 126 terowongan menembus beberapa batuan tertua dan terpadat di bumi. Untuk melewati celah 2.220 meter antara Teheran dan Laut Kaspia, kemiringannya dibuat 2,8%, cukup curam, sehingga kereta merayap di bagian tertentu, menelan waktu puluhan tahun dan korban manusia yang besar untuk dibangun.
Itu terjadi pada tahun 1939. Tantangannya masih tetap sama. Saat ini, proyek infrastruktur paling krusial di negara ini adalah jalan tol Teheran-Siomal sepanjang 75 mil yang dirancang khusus untuk menghubungkan ibu kota ke Chalus di Laut Kaspia. Di sebagian besar negara, ini hanyalah jalan raya biasa. Namun di sini dibutuhkan lebih dari 30 terowongan kembar. Yang paling penting adalah terowongan Arbor sepanjang 6.400 meter yang dibor menembus jantung pegunungan Arbor. Di dalam gunung, insinyur menghadapi batuan di bawah timbunan setebal 850 meter di mana massa batuan menekan dinding terowongan. Metana dan hidrogen sulfida memaksa pekerja memakai sistem udara bertekanan untuk bernapas. Air mengalir deras 800 liter per detik melalui rongga karstik yang harus ditembus. Zona sesar Kandavan dengan pergeseran vertikal beberapa kilometer menyebabkan mesin bor terowongan macet, membuat setiap meter kemajuan menjadi pertarungan melawan geologi. Itulah kenyataan menghubungkan Teheran ke pesisir negaranya sendiri. Total biaya keseluruhan muncul sebagai satu angka. Kecelakaan di jalan diperkirakan menelan biaya 20 miliar dolar per tahun di Iran, sekitar 7% PDB melebihi anggaran kesehatan nasional. Bukan karena cara mengemudi orang Iran, tetapi memelihara infrastruktur yang aman di medan sekeras ini, dalam skala sebesar ini, menjadi luka finansial yang tak pernah benar-benar tertutup. Iran telah banyak berinvestasi pada pembangunan terowongan, rel kereta, dan jalan raya. Pegunungan telah menelan semua investasi itu dan tagihannya terus naik. Itu bukan kasus yang terjadi sekali saja. Di sebelah utara terdapat jalur sepanjang 404 mil yang membentang di sepanjang Laut Kaspia. Namun, pegunungan Alborz berada begitu dekat dengan laut, sehingga di beberapa tempat jarak antara puncak dan garis pantai menyempit hingga hanya 6,21 mil. Wilayah ini sempit dan terbatas. Namun jalur tipis ini adalah salah satu dari sedikit tempat di Iran yang secara alami lembab dan subur. Sebuah pengecualian langka di negara yang dikenal karena kekeringannya. Namun di selatan, kondisi fisiknya berubah secara dramatis. Tanahnya turun dari dataran tinggi sekitar 600 meter dengan lereng di belakangnya yang mencapai hampir 1.800 meter menuju dataran pantai sempit di sepanjang Teluk Persia dan Teluk Oman. Tebing berbatu, dataran rendah terputus, dan sedikit tanah datar di antara pegunungan dan air. Negara ini berbatasan dengan 13 negara. 7 negara berbatasan langsung dengan Iran di darat, Turki dan Irak di barat, Armenia dan Azerbaijan di barat laut, Turkmenistan di timur laut, serta Afghanistan dan Pakistan di timur. Perbatasan darat terpanjang dengan Turkmenistan, sedangkan yang terpendek dengan Armenia hanya beberapa puluh kilometer di Sungai Aras. Dan tak satu pun perbatasan itu melewati medan yang mudah. Pegunungan Zagros adalah batas alami ke Irak dan Turki. Gurun serta semak belukar menandai perbatasan ke Afghanistan dan Pakistan. Sulit dijadikan jalur invasi, ya, tapi sama sulitnya untuk diawasi. Itulah sebabnya perbatasan-perbatasan ini tetap menjadi jalur penyelundupan yang terus-menerus yang tidak pernah sepenuhnya berhasil ditutup oleh pemerintah manapun. Garis pantai Iran sepanjang 1.516 mil memberinya 6 tetangga maritim, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman yang tersebar di sepanjang Teluk Persia dan Teluk Oman. Di utara, pantai Laut Kaspia menghadap Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Itu 4 negara lagi. Iran memiliki antara 130 hingga 160 miliar barrel cadangan minyak mentah terbukti, sekitar 8 hingga 10% dari seluruh cadangan yang tersisa di dunia. Sebagian besar terkonsentrasi di barat daya, di kaki pegunungan Zagros dan dataran Khuzestan, serta ladang lepas pantai utara Teluk Persia yang menyalur langsung ke Pulau Karg. Dan jaringan pipa yang membentang dari ladang-ladang tersebut menuju kilang di Abadan, Isfahan, Teheran, Tabriz menjadi urat nadi seluruh perekonomian, bergerak di bawah pegunungan yang selalu menjadi ciri khas negara ini. Geografi Iran adalah kekuatan terbesar negara ini. Itu juga merupakan beban terberat yang harus dipikulnya.